Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menonton video kali ini. Di mana video kali ini saya akan menceritakan sebuah definisi, sebuah infrastruktur dari virtual dan cloud computing itu sendiri. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan atau sedikit memperkenalkan diri dulu. Di mana bisa kita lihat di PowerPoint yang saya telah buat di atas. Saya sendiri bernama Andi Muhammad Yusril Ramadan dan biasa dipanggil Yusril. Saya dari jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Gunung Pandang, program studi D4 Teknik Komputer dan Jaringan. Sedikit bercerita tentang perjalanan, kenapa saya tetap masih ada atau kenapa saya mengambil program studi D4 TKJ. Salah satunya karena ini materi, yaitu virtualisasi. Berbicara tentang virtualisasi dan cloud computing, ada beberapa definisi-definisi. Namun kali ini saya akan menjelaskan sedikit singkat, sedikit padat, bahwasanya virtualisasi merupakan upaya untuk menghasilkan suatu bentuk virtual atau bentuk yang dari nyata menjadi bentuk yang bisa dikata satu komputer bisa memuat beberapa komputer yang lain dibentukan menjadi bentukan virtual, yang dimana hal ini bisa berupa perangkat penyimpanan data maupun sistem operasi, termasuk juga pembuatan sumber daya tunggal seperti server. Jadi virtualisasi juga itu kebanyakan digunakan untuk sistem operasi dan juga digunakan untuk server. Dan salah satu juga yang diterapkan di kampus saya di Politeknik Negeri Gunung Pandang yaitu virtualisasi lab. Kemudian ada pun definisi dari cloud computing sendiri, yang dimana komputasi awan, yaitu teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengolahan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses atau hak login sebagai pengguna komputer. Dan penerapan komputasi awan saat ini sudah dilakukan oleh sejumlah perusahaan IT terkemuka di dunia. Contohnya saja Google. Kita bisa atau kita mungkin pernah berpikir-pikir bahwasanya di mana data kita disimpan ketika kita mengakses Google Drive. Ada yang pernah tahu? Tentu kita berangan-angan mungkin langsung di pusatnya di Amerika, tapi kan kita tidak tahu juga bahwasanya di Indonesia juga ada server dari Google itu sendiri. Cuman salah satu penerapannya itu di perusahaan itu tuh ya di Google. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit jenis-jenis infrastruktur pada cloud, yang dimana saya mengambil 3. Yang pertama itu public cloud. Kalau kita tahu public cloud itu adalah layanan cloud computing yang disediakan untuk masyarakat umum. Jadi baik saya sebagai mahasiswa atau masyarakat umum lainnya, dan kita juga sebagai user tinggal mendaftar ataupun bisa langsung memakai layanan yang ada. Banyak layanan public cloud yang gratis dan ada juga yang perlu membayar untuk bisa menikmati layanan-layanan yang lebih dari layanan yang gratis itu. Dan yang kedua itu private cloud, di mana layanan cloud computing yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan internal dan organisasi atau perusahaan. Sebagai service provider, yang dimana penyedia layanan tentu saja dari Departemen IT yang paham tentang hal itu dan harus bertanggung jawab agar layanan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan standar kualitas layanan yang telah ditentukan oleh perusahaan, baik infrastruktur, platform maupun aplikasi yang ada. Dan yang terakhir yaitu hybrid cloud, di mana gabungan dari layanan public cloud dan private cloud yang sempat saya jelaskan tadi, keduanya, di mana kita bisa memilih proses bisnis mana yang dipindahkan ke public cloud dan proses bisnis mana yang harus tetap berjalan di private cloud. Jadi kita bisa membaginya antara private cloud ataupun public cloud, yaitu di hybrid cloud. Kemudian yang terakhir yang saya akan jelaskan yaitu macam-macam layanan pada cloud. Ada 3 yang saya ambil, yaitu infrastructure as service, selanjutnya yang kedua itu software as service, dan yang terakhir platform as service. Semoga bermanfaat kali ini dan bisa dikembangkan ke depannya. Sekian dari saya. Salam santuy.